Mari saudara kita lanjutkan apa yang kita sudah pelajari, yaitu bagaimana kita terjebak kepada bukti-bukti rasionalisme akan yang berusaha untuk membuktikan keberadaan Allah. Ya, jadi manusia itu masih dengan optimismenya belajar membuktikan keberadaan Allah melalui rasionya. Dan sudah ada 3 argumentasi yang saya sudah paparkan, yaitu ontological argument, cosmological argument, dan teleological argument. Oke, saya share sebentar. Ya, ini. Jadi inilah yang diusahakan oleh manusia untuk membuktikan keberadaan Allah, dan sudah kita bahas. Dan semua ini sebetulnya usaha-usaha manusia yang gagal. Karena ini secara rasio kelihatannya bisa membuktikan keberadaan Allah, tapi pertanyaannya yang lebih lanjut adalah Allah itu yang mana begitu. Dan Allah itu yang bagaimana. Dan Allah itu siapa. Maka teori ini akan menjadi silent. Ya. Jadi yang disebut dengan Allah itu Allah yang mana, Allah siapa, Allah bagaimana, Allah yang rencananya juga bagaimana, semua nggak jelas melalui bukti-bukti ini. Ya ini bukti sebetulnya ini ya mirip-mirip anugerah umum melalui alam semesta dan melalui hati nurani manusia membuktikan keberadaan Allah, tapi semua sudah rusak atau terdistorsi oleh dosa. Sehingga bukti-bukti ini menjadi bukti yang relatif, bukti yang tidak mutlak, bukti yang istilahnya gagal untuk bisa menghantar orang kepada Allah yang benar-benar Allah. Ya, jadi tidak akan berhasil bisa membawa orang datang kepada Allah yang benar-benar Allah. Siapakah Allah yang benar-benar Allah? Kalau bukan Tuhan sendiri yang menyatakan diri. Maka kita percaya kepada peran daripada wahyu khusus. Jadi ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Wahyu umum itu yang saya sudah sharekan mengenai hati nurani dan mengenai alam semesta. Itu wahyu umum. Sedangkan wahyu khusus adalah yang berkaitan membawa orang kepada jalan keselamatan. Jadi saya ulangi, wahyu khusus itu berkaitan dengan membawa orang sampai datang kepada keselamatan. Kalau wahyu umum hanya sampai kesadaran akan adanya Sang Pencipta, Sang Penguasa dan Sang Pencipta. Tapi siapakah Sang Penguasa dan Sang Pencipta itu tidak jelas dan juga tidak bisa meyakinkan pasti ada. Karena menurut teorinya orang ateis dengan Big Bang teori, mereka bisa menjawab pertanyaan dari manakah alam semesta itu. Mereka pakai teori yang namanya Big Bang teori. Ya, Big Bang teori itu maksudnya Big itu besar, Bang itu ledakan. Jadi teori ledakan yang besar. Apa maksudnya ledakan yang besar? Itu alam semesta itu dulu dimulai dengan adanya ledakan yang besar. Dan apanya yang meledak? Yang meledak adalah kabut. Jadi itu
dalam alam semesta itu ada kabut yang umurnya kekal. Ya, kalau ditanya kabut ini asalnya dari mana? Tidak ada asalnya. Asalnya kekal. Tidak mungkin kalau kita misalnya menolak. Tidak mungkin kabut itu kekal. Pasti kabut itu ada yang menciptakan. Tidak ada. Lalu kita bilang argumentasi lagi, tidak bisa, mesti ada penciptanya. Tidak harus ada pencipta. Mereka kan menjawab itu. Tidak harus ada pencipta. Kabut itu sudah ada sejak kekal. Terus kita ngotot, tetap harus ada penciptanya. Segala sesuatu itu harus ada penciptanya. Nah, kalau kita pakai argumentasi itu, langsung mereka akan tembak balas kita. Ya, tahu nggak balasannya apa untuk kita? Ada yang mau jawab? Mic-nya belum di-on kan, Pak Aryo? Ya, ditanya, Tuhanmu itu asalnya dari mana? Nah, itulah tembakan mereka. Jadi kalau kita sudah pakai presupposisi segala sesuatu mesti ada asalnya. Mereka akan tembak kita. Kalau gitu Tuhanmu asalnya dari mana? Lalu kita bilang, Tuhan tidak punya asal. Lalu dia bilang, tidak bisa, semua harus punya asal. Karena kamu tadi berpresupposisi bahwa semua harus punya asal. Nah, lalu Tuhanmu asalnya dari mana? Itu perkecualian. Nah, kalau kita bilang perkecualian, dia bilang, kalau gitu kabut juga tidak punya asal. Lalu kita tetap ngotot, dari mana asalnya? Kabut itu tidak punya asal, tidak bisa, semua harus punya asal. Lalu dia bilang lagi, ini perkecualian. Ya, jadi kabut itu memang tidak punya asal, menurut dia perkecualian, karena kabut itu sudah sejak kekal sudah ada kabut. Dari mana? Ya, tidak dari mana-mana. Ya dari kekal itu sudah ada kabut. Nah, itu jawaban mereka. Entah logis, entah tidak logis, entah menurut kita tidak masuk akal dan sebagainya, tapi mereka akan balas kalau kita pakai prinsip semua harus ada asalnya. Dia bilang, alammu asalnya dari mana? Lalu kalau kita tidak bisa jawab, ya sama kan. Saya juga bilang kabut tidak ada asalnya. Dan tidak perlu dijawab. Kabut itu berasal dari mana? Oke. Nah, itu mereka menjawab melalui Big Bang teori. Jadi ada ledakan, dan ledakan itu akhirnya menjadi pecahan-pecahan bola api. Ya, jadi pada mulanya itu ada pecahan-pecahan bola api. Dan bola-bola api itu panas sekali. Dan akhirnya bola-bola api itu pecahannya sangat banyak karena berbenturan satu dengan yang lain. Jadi menjadi pecahan-pecahan kecil, dari pecahan besar sampai pada pecahan kecil, sampai pecahan yang paling kecil, sampai jadi meteor. Dan pecahan-pecahan yang dari besar sampai kecil itu menjadi planet-planet. Dan ada yang panasnya abadi, itu menjadi matahari. Maka mereka bilang semua asal-usul itu dari ledakan kabut tersebut. Akhirnya planet-planet yang pecah-pecah itu akhirnya membeku dalam permukaannya, dan akhirnya semua planet ada membentuk pembekuan-pembekuan, dan akhirnya salah satu pembekuan itu adalah bumi. Bumi juga mengalami pembekuan. Menurut para ahli, katanya, saya sendiri tidak pernah meneliti, tapi katanya inti bumi itu adalah panas. Inti bumi itu kalau dibor, saudara kalau mengebor bumi ini sampai kepada titik intinya, maka ada panas yang amat membara di dalam inti bumi ini. Dan itu menunjukkan bahwa dulunya seluruh permukaan bumi ini panas, lalu membeku, lalu menjadi daratan, dan sebagian menjadi lautan.
Ya, itu ceritanya Big Bang Theory. Dan kemudian berkembang terus, akhirnya karena ada pembentukan sistem di dalam alam semesta ini, akhirnya ada matahari, ada bulan, dan ada sinar, kemudian ada hujan, kemudian ada panas, dingin, ada kilat, halilintar, listrik, akhirnya muncullah suatu kehidupan awal. Dari adanya campuran-campuran zat-zat kimia, ya, kemudian dari zat-zat kimia itu tercampur dengan tenaga listrik, akhirnya terjadilah sel yang hidup. Dan saya pernah melihat satu film dari terjadinya alam semesta menurut orang-orang ateis ini, menurut Big Bang Theory ini, awal mula kehidupan itu adalah lumut. Ya, saudara tahu lumut kan? Lumut itu yang hijau-hijau itu loh. Yang kalau hujan kena matahari lalu keluar hijau-hijau itu, nah itulah asal mula kehidupan. Nah, akhirnya lumut ini berkembang menjadi tumbuh-tumbuhan. Ya, selnya makin lama makin kompleks, maka muncul tumbuh-tumbuhan. Maka dari tumbuh-tumbuhan ini lalu juga muncul sel-sel binatang paling sederhana, binatang satu sel. Ya, entah namanya itu apa, protozoa atau apa itu, saya sudah agak lupa itu. Ya, kemudian binatang ini makin lama makin kompleks, tumbuh-tumbuhan juga berkembang makin kompleks, binatang juga makin kompleks, akhirnya jadi kodok, ya toh, dari kecebong jadi kodok, kodok jadi kadal, ya toh, kadal akhirnya jadi tokek, jadi buaya, lalu ada yang jadi anjing, ada yang jadi monyet, ada yang jadi menungso, manusia. Nah, itulah asal-usul kehidupan menurut versi ateis Big Bang Theory dan evolusi, teori evolusi. Digabung semua jadi satu. Ya, itulah menurut mereka asal-usul manusia. Tapi semua itu juga adalah bukan bukti. Itu adalah teori perkiraan. Jadi kalau saudara mau menyerang orang ateis, misalnya orang ateis menyerang tentang Allah. Mana Allahmu? Tidak bisa dibuktikan. Allahmu tidak pernah kelihatan, tidak bisa dibuktikan. Terus kita juga bilang sama dia kan, ya Allahmu adalah kabut yang kamu percaya bahwa pada mulanya adalah kabut. Dan kabut itu akhirnya terpecah-pecah, ya kan? Nah, yang pada mulanya adalah kabut, dan kabut itu terpecah-pecah lalu menjadi planet-planet. Mana buktinya? Ya toh? Ya sama aja, mereka juga tidak bisa membuktikan bahwa apa yang mereka yakini itu kebenaran. Itu baru teori aja. Lalu yang jadi lumut, lalu jadi tumbuh-tumbuhan, jadi binatang, lalu binatang berkembang sampai jadi monyet, sampai jadi manusia, monyet-monyet modern ini. Nah, itu juga buktinya mana? Itu hanya teori perkiraan. Sedangkan Allah yang kita perkenalkan itu bukan teori perkiraan manusia. Allah yang kita perkenalkan adalah bukan hasil teori manusia. Allah yang kita perkenalkan itu hasil dari Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia. Nah, itu suatu hal yang statement yang
Bukan bukti dari manusia, tapi bukti dari Allah. Segala usaha manusia untuk mau membuktikan keberadaan Allah itu sebetulnya sia-sia. Makanya orang Kristen tidak pernah diajar untuk Anda membuktikan Allah Anda. Karena kalau Anda diminta, ayo buktikan Allah Anda harus jawabnya benar. Apa jawabannya? Bukan manusia yang membuktikan keberadaan Allah, tapi Allah sendiri yang membuktikan keberadaannya. Lalu dia tanya lagi, dari mana kamu bisa yakin bahwa Allah yang membuktikan dirinya sendiri? Dari sejarah manusia. Dan sejarah manusia itu tercatat, bukan ngarang. Ya, karena ada silsilah dan ada catatan-catatan sejarah. Misalnya, pernah bangsa Israel di Mesir dipimpin oleh Firaun. Itu ada catatan sejarahnya. Dan bagaimana Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui Musa, semua ada sejarahnya. Jadi ini bukan karangan manusia loh ya. Kalau wayang itu karangan manusia. Wayang itu tidak ada sejarahnya. Sejarahnya itu cuma khayalan dari manusia. Itu wayang. Tapi kalau Musa, kalau Firaun, kalau bangsa Israel, itu bukan khayalan. Dan itu bukan karangan. Itu adalah sejarah. Karena itu sebetulnya boleh dikatakan iman Kristen itu adalah suatu pembuktian yang paling kuat. Karena bukan hasil usaha manusia yang membuktikan keberadaan Allah. Bukan hasil kepandaian manusia yang membuktikan keberadaan Allah, tapi semua adalah Allah sendiri yang membuktikan dirinya sendiri. Nah, itulah wahyu. Oke. Jadi wahyu kita juga bukan dongeng. Karena wahyu yang kita perkenalkan adalah wahyu yang dinyatakan dalam sejarah. Dan wahyu ini bukan uniknya ya, kalau kita sudah belajar doktrin Alkitab, uniknya wahyu yang dari Allah ini tidak diberikan hanya kepada satu orang. Nah, Anda harus jeli melihat argumentasi membuktikan keberadaan Allah ini yang datang dari Allah ini, itu argumentasi ini bukan berasal dari manusia, bukan dari kepandaian manusia, tapi dari Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Ya, inilah yang saya bilang tadi, suatu pembuktian atau argumentasi yang sangat kuat dalam iman Kristen. Karena ini bukan berasal dari usaha manusia sama sekali. Ya, tapi ini adalah rencana Allah yang memperkenalkan diri kepada umat manusia. Dan tadi saya bilang bukan kepada satu orang, tetapi kepada rangkaian. Nah, perhatikan kata rangkaian. Rangkaian berarti ada runtutannya. Wahyu Allah itu ada runtutan. Runtutan itu semacam urutan yang bersambung. Ya, yang bersambung. Nah, itulah yang meneguhkan, sangat meneguhkan sekali. Ya, itulah juga salah satu yang menyebabkan saya dulu pernah cerita, saya hampir mau jadi Islam, tapi nggak jadi, karena saya diteguhkan oleh kebenaran runtutan dari sejarah yang dipimpin oleh Allah. Itu yang menyebabkan saya pegang teguh. Kebenaran iman Kristen ini tidak akan goyah lagi dalam hidup saya selama-lamanya. Karena apa? Karena saya melihat pembuktian keberadaan Allah bukan dari hasil manusia. Ya. Nah, inilah yang meneguhkan sekali, khususnya waktu saya bergumul
saya hampir menjadi orang Islam, tapi kalau saya terus dibukakan tadi bahwa Allah itu bekerja dalam sejarah yang berurutan dan menyatakan diri kepada orang-orang pilihannya, ya, dan secara urutan itu kepada pribadi seperti Abraham, Ishak, Yakub, ya, dan akhirnya bukan hanya kepada pribadi, tetapi kepada suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Inilah yang meneguhkan saya juga bahwa kalau pribadi itu masih bisa bersifat subjektif. Misalnya orang gampang aja punya cerita, oh saya kemarin ketemu Tuhan. Semua orang bisa buat cerita itu. Tapi kalau suatu bangsa, ya, Tuhan berjanji kepada suatu bangsa, bukan kepada satu orang, suatu bangsa. Dan Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya kepada suatu bangsa. Dan bangsa ini juga melihat bagaimana karya Allah yang maha dahsyat itu tidak disaksikan oleh 1-2 orang, tapi satu bangsa yang melihat. Nah, itu sudah tidak perlu ada yang diragukan lagi. Saya sejak mendapat pencerahan ini, iya ya, bayangkan tuh bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana mereka juga melihat mereka sampai bisa menyeberang lautan. Ya, lautan apa itu namanya? Lautan Merah atau lautan apa itu? Ya, mereka bisa menyeberang lautan itu. Mereka mengalami bersama. Mereka melihat bersama. Mereka juga melihat bagaimana tentara Firaun mengejar mereka. Dan akhirnya mereka semua sampai ke seberang. Dan Tuhan menenggelamkan semua tentara Firaun. Itu tidak disaksikan oleh Musa 1 orang. Itu disaksikan oleh seluruh bangsa. Ya, inilah yang tadi saya katakan, inilah cara Allah di dalam membuktikan dirinya. Dan ini cara solusi Allah. Ini intelektual Allah, pikiran Allah. Maka segala usaha pikiran manusia mau membuktikan keberadaan Allah sia-sia. Karena semua diselesaikan oleh bukti yang dari Allah sendiri, oleh pikiran Allah sendiri, oleh rancangan Allah sendiri. Dia membuktikan dirinya sendiri. Dan itu yang paling solid. Kalau bukti dari manusia tidak solid, bukti dari Allah tidak ada yang diragukan. Saya kasih contoh lain. Ya, bagaimana Allah memimpin bangsa Israel. Tadi lewat lautan yang terbelah. Sekarang lewat tiang awan dan tiang api. Itu tidak dilihat 1 hari saja, tiang awan, tiang api. Mereka mengikuti tiang awan, tiang api itu dalam perjalanan selama di padang gurun. Bayangkan, tiap malam mereka melihat tiang api. Tiap siang mereka melihat tiang awan. Dan mereka bergerak mengikuti tiang api dan tiang awan. Luar biasa. Apakah masih perlu diragukan keberadaan Allah? Kecuali saudara orang yang amat sangat skeptis dan pesimistik. Sehingga saudara tidak percaya bahwa itu catatan sejarah yang benar. Itu hanya bohongan manusia. Kalau itu bohongan, saya yakin seluruh bangsa Israel tidak mau percaya cerita itu. Karena cerita itu bukan dilihat 1 orang.
dilihat semua bangsa Israel. Dan cerita itu menjadi catatan dalam sejarah mereka. Turun-temurun diceritakan. Bagaimana nenek moyang dulu dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan pimpinan Tuhan yang lain banyak. Itu dalam sejarah tertulis di Alkitab semua. Yang namanya bangsa-bangsa yang mau menyerang Israel. Bagaimana waktu mereka mau masuk ke menyeberangi sungai Yordan dan sebagainya. Ya. Meruntuhkan benteng kota apa itu? Yang diruntuhkan dengan trompet itu. Yeriko. Jericho. Ya, saya kok sampai lupa namanya. Nah, itu bagaimana Tuhan juga memimpin mereka sampai merobohkan Yeriko hanya dengan mengelilingi kota itu dan membunyikan suara trompet mereka, yang trompet perang mereka. Nah, itu nafiri mereka. Nah, itu suatu yang luar biasa. Ya, bagaimana Allah juga memberikan 10 hukum Allah melalui Musa. Dan itu melalui loh batu yang sangat jelas ditulis oleh Allah sendiri. Wah, itu semuanya nyata sekali. Dan loh batu itu disimpan dalam tabut perjanjian. Semua itu sejarah, saudara-saudara. Itu bukan omong kosong. Ya. Nah, inilah jadi cosmological, ontological, theological ini semua sudah habis, tidak ada kekuatannya apa-apa lagi dibandingkan tadi yang saya paparkan. Nah, ini saya tulis di sini. Ya, yang bisa membuktikan keberadaan Allah adalah Allah sendiri, bukan manusia. Saudara tidak usah mau jadi pahlawannya Allah untuk mau membuktikan keberadaan Allah. Ya, ini saya sudah jelaskan di doktrin Allah. Ya, yang ikut doktrin Allah semester ini, nanti ini saya paparkan, tapi belum sampai di sini. Kita sudah mendahului doktrin Allah. Bagaimana Allah menyatakan diri, ya, dan membuktikan keberadaan dirinya. Ya, dengan apa? Dengan Allah mewahyukan diri dalam sejarah manusia. Dalam sejarah manusia. Jadi ini bukan manusia yang membuat sejarah. Ini Allah yang membuat sejarah. Saya kurang setuju dengan kata-kata Allah berintervensi dalam sejarah manusia untuk menyatakan dirinya. Allah ikut campur tangan dalam sejarah manusia. Saya tidak setuju kata-kata itu. Itu bagi saya kata-kata nggak enak. Makanya saudara jangan pakai istilah Tuhan campur tangan. Apa maksudnya campur tangan itu? Campur tangan tuh Tuhan ikut-ikut campur gitu. Ikut-ikut campur tangan. Urusan manusia Tuhan ikut campur tangan. Itu konsepnya nggak benar sama sekali presupposisinya Tuhan ikut campur tangan. Itu seolah-olah manusia yang punya sejarah, lalu Tuhan yang ikut-ikut dalam sejarah manusia. Yang membuat sejarah itu siapa? Manusia atau Allah? Nah, ini perlu direnungkan. History. Yes. History itu dari singkatan his dan story. Sejarahnya. Jadi sejarah ini bukan sejarah manusia. Sejarah
yang dibuat oleh Allah. Dan manusia diletakkan dalam sejarah dan manusia bergerak di dalam sejarah itu yang Tuhan pimpin. Makanya saya di sini catat di kalimat berikutnya ini, bagaimana Tuhan yang memimpin sejarah, ya. Jadi Tuhan mewahyukan diri dalam sejarah manusia, artinya sejarah yang dibuat, dirancang, dikendalikan, dan dipelihara oleh Sang Pencipta, Allah Sang Pencipta. Jadi bukan Tuhan yang ikut campur dalam sejarah manusia. Sejarah yang benar itu sebetulnya bukan sejarah manusia. Sejarah yang sebenarnya adalah sejarah kerajaan Allah. Ya, Tuhan tidak pernah mau mendirikan sejarah manusia. Itu tidak ada itu. Tuhan mau mendirikan sejarah manusia itu tidak ada. Tuhan mau menjalankan sejarah kerajaan Allah. Nah, manusia yang nunut dalam sejarah kerajaan Allah ini, manusia itu dilibatkan dalam sejarah kerajaan Allah. Diikut sertakan dalam sejarah kerajaan Allah yang sudah dirancang Allah dalam kekekalan. Ya, saya selalu pakai istilah alfa sampai omega. Makanya di kalimat berikutnya dikatakan di sini, secara sempurna, utuh, menyatu, secara keseluruhan, dari alfa sampai omega. Inilah bukan sejarah manusia ini sejarah kerajaan Allah. Ya, saya tambahkan aja di sini. Pak Andi bisa diulangi tadi, Pak. Allah merancang kerajaan Allah dengan melibatkan manusia, betul Pak Andi? Yes. Allah merancang kerajaan Allah ini dan melibatkan manusia untuk berperan di dalamnya. Mengikut sertakan manusia di dalam sejarah kerajaan Allah. Itu mungkin yang lebih tepat kata-kata. Allah mengikut sertakan manusia dalam sejarah kerajaan Allah. Jadi bukan sejarah kerajaan manusia lalu Allah ikut-ikut di dalam sejarah kerajaan manusia. Atau Allah ikut campur, Tuhan ikut campur dalam sejarah kerajaan manusia. Secara manusia. Enggak dong. Bukan Allah yang ikut campur. Manusia yang dilibatkan dalam sejarahnya Allah. Sejarah yang diciptakan Allah. Atau sejarah yang dirancang oleh Allah. Kalau sejarah manusia itu pasti lenyap. Tapi ada sejarah yang tidak lenyap, yaitu sejarah kerajaan Allah. Kerajaan Romawi lenyap, kerajaan Persia lenyap, kerajaan Nebukadnezar lenyap. Ya, kerajaan Syailendra lenyap, kerajaan Majapahit lenyap. Semua lenyap semua. Yang ada sekarang kerajaan Inggris, tapi sudah lenyap
secara eksistensinya itu cuma buat pajangan aja kerajaan Inggris itu. Dan juga ada kerajaan-kerajaan lain yang cuma ya mirip-mirip sama kerajaan Inggris itu. Yang kekal cuma satu, kerajaan Allah. Ya, jadi kerajaan-kerajaan manusia itu sebetulnya gambaran kerajaan kekal dari Allah. Sebetulnya janji Allah kepada bangsa Israel bahwa ada orang yang akan memegang tahta dan kerajaannya tidak akan punah. Siapakah itu yang memegang tahta kerajaan yang tidak akan punah, tidak akan lenyap selama-lamanya? Ya cuma Yesus Kristus. Itulah kerajaan yang sebenarnya. Sedangkan kerajaan manusia termasuk kerajaan Israel lenyap. Sekarang kan sudah tidak ada kerajaan Israel. Yang ada ya bangsa-bangsa yang ada. Semua yang model raja-raja yang berkuasa bertahta dengan dahsyat sudah dilenyapkan semua. Oke. Saya lanjutkan. Yang kedua, yang bisa membuktikan keberadaan Allah adalah Allah sendiri. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang pilihannya. Bagaimana Allah menyatakan dirinya, menyatakan kebesarannya, memperkenalkan dirinya kepada manusia, yaitu di dalam PL. Kepada orang-orang pilihannya dalam PL. Siapa aja? Contohnya, ya kepada Adam dan Hawa, kepada Kain dan Habil, kepada Nuh dan anak-anaknya. Periode berikutnya, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan kepada Israel. Tadi Israel ini suatu bangsa yang besar. Ya, Yakub akhirnya mempunyai keturunan yang disebut dengan Israel. Lalu di dalam bangsa Israel ini Allah juga menyatakan dirinya kepada nabi-nabinya. Seperti kepada Musa, kepada Hosea, kepada Yoel, kepada Yesaya, Yeremia, dan seterusnya. Tuhan menyatakan diri kepada nabi-nabinya. Lalu Tuhan juga menyatakan diri kepada raja-raja yang Dia pilih. Raja Saul, Raja Daud, Salomo, Firaun, Nebukadnezar, Persia, raja-raja kafir, Tuhan juga menyatakan diri kepada raja-raja kafir. Menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar-benar Allah kepada raja-raja kafir ini. Jadi semua itu Allah. Dan semua ini yang tadi saya bilang, ada runtutan. Bukan kepada satu orang. Ya maaf, kalau saya dulu bimbang hampir masuk Islam. Tapi setelah saya tahu perbandingan ini, Islam dapat Al-Quran dari mana? Ya dari satu orang kan, dari Nabi Muhammad. Iman Kristen dapat wahyu dari mana? Satu orang? Enggak. Kalau kita teliti di doktrin Alkitab, lebih dari 40 penulis Alkitab. Lebih dari 40 generasi penulisan Alkitab. Ya, 40 generasi penulisan Alkitab. Nah, ini semua adalah yang disebut dengan runtutan itu. Lalu perjanjian baru. Tuhan juga menyatakan kuasanya kepada raja-raja kecil seperti Herodes, Pontius Pilatus. Ya, maksudnya ini pejabat-pejabat yang berkuasa pada waktu itu di era Yesus Kristus. Dan para rasul. Tuhan Allah menyatakan dirinya sendiri melalui Yesus Kristus. Ini sebetulnya pusat daripada seluruh wahyu Allah. Ya, makanya mestinya huruf besar.
Dikasih bold. Nah, jadi Tuhan menyatakan diri melalui Herodes. Herodes juga dihukum oleh Allah sendiri, ya, karena kejahatannya. Pontius Pilatus juga menghadap kepada berhadapan dengan Yesus Kristus sendiri, Pontius Pilatus. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang hadir di tengah-tengah sejarah kerajaan Allah itu. Lalu para rasul juga menerima wahyu dari Allah. Ya, ini perjanjian baru. Lalu bagaimana Allah juga menyatakan diri melalui sejarah gerejanya. Jadi ini di perjanjian baru bisa juga disebut sebagai sejarah gereja, yaitu melalui bapak-bapak gereja yang pada waktu itu Tuhan pilih juga untuk memimpin gerejanya. Kemudian di zaman Roma Katolik, meskipun banyak penyimpangan, tapi saya juga percaya di Roma Katolik pun Tuhan waktu itu juga ada memimpin sejarah pada waktu di kekristenan di bawah Roma Katolik. Tuhan tetap memimpin sejarah. Lalu sampai reformasi dan seterusnya sampai sekarang. Gereja-gereja reform di seluruh dunia. Dan ini semua menunjukkan adanya perkembangan secara doktrin. Sampai hari ini, doktrin terus dimurnikan. Kembali kepada Alkitab. Nah, kalau perjanjian lama tadi, saya simpulkan dalam kurung ini. Pengenalan satu-satunya Allah yang benar-benar benar. Ini proses di perjanjian lama. Jadi perjanjian lama terfokus kepada bangsa Israel mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan itu juga dinyatakan kepada bangsa yang di luar Israel meskipun tidak secara umum dinyatakan. Di dalam PB, ya, selain tetap pada pengenalan satu-satunya Allah yang benar, tapi lebih transparan sampai kepada Allah Tritunggal. Dan itu Tuhan memimpin perkembangan secara doktrin. Nah, inilah yang saya sebut tadi dengan runtutan wahyu dari Allah. Siapa yang bisa mengalahkan pikiran Allah seperti ini? Siapa yang bisa ngarang pikiran-pikiran Allah seperti ini? Gak ada manusia bisa ngarang kayak gini. Ini bukan karangan manusia. Ini adalah sejarah kerajaan Allah. Makanya saya bilang tadi bahwa pembuktian keberadaan Allah itu bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri. Dan yang terakhir, yang bisa membuktikan keberadaan Allah itu adalah Allah sendiri. Yang ketiga, Allah menyatakan dirinya kepada gereja-gerejanya, menjalankan misi kerajaan Allah dengan mandat Injil, mandat budaya, sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Berarti kita juga berada di dalam proses ini. Mandat Injil dan mandat budaya. Dan menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak tahu kapan. Maka inilah bukti keberadaan Allah yang dari Allah sendiri dan bukan dari manusia. Dan yang merupakan runtutan pembuktian keberadaan Allah dari sejak Adam dan Hawa sampai zamannya Rasul Wahyu sudah selesai. Dan sudah tertulis dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan saudara dan saya sekarang menikmati wahyu khusus itu yang tertulis semua dalam Alkitab. Dan kita boleh mempelajari bersama sampai hari ini. Puji Tuhan.
tanpa wahyu itu kita semua buta. Dan tanpa wahyu itu kita semua tidak mengerti rancangan Allah yang begitu hebat dan luar biasa. Dan apa yang Tuhan nyatakan dalam wahyunya itu dan membukakan mata rohani saya juga secara pribadi untuk melihat betapa dahsyat perancangan wahyu Allah yang merupakan runtutan secara begitu sempurna dan luar biasa. Itulah yang menyebabkan saya sampai hari ini tidak mungkin digoyahkan iman saya untuk percaya kepada Allah yang benar-benar Allah, yaitu Allah Tritunggal. Puji Tuhan, saya share berhenti sampai di sini. Dan mungkin ada yang mau tanya, ada yang mau share. Ya, silakan. Iya, Pak. Silakan, Pak. Coba Pak waktu itu pindah ke Islam, ya tambah jadi goblok sekali. Saya kalau pindah ke Islam, saya sudah jadi ustadz. Akhirnya Bapak, wah keliru tenan, downgrade, Pak. Saya jadi Ustadz Andi Halim, Pak. Mungkin lebih hebat dari Yahya Waloni, Pak. Berarti nggak ada stres kan, Pak? Eman, Pak. Tapi kalau dalam kedaulatan Allah, ya saya nanti dibawa pulang kembali. Iya, kayak Rasul Paulus. Nah, ya itu. Ya, puji Tuhan. Benar-benar puji Tuhan. Saya itu mendapat kebenaran-kebenaran yang tadi saya sharekan tuh, saya tidak ada yang bimbing saya. Sama sekali tidak ada yang bimbing saya. Karena saya waktu itu sendirian dan saya bergumul sendirian. Saya tidak kenal pendeta. Saya baru bertobat 1 bulan. Siapa-siapa saya nggak kenal. Dan saya juga meragukan pendeta-pendeta yang saya pernah tahu. Karena yaitu cuma mengajarkan tradisi-tradisi gereja. Menurut saya mengenal Allah itu bukan karena pendeta-pendeta itu. Jelas. Ya, Tuhan Roh itu Kudus. betul. Tuhan itu menyatakan diri dalam hidup saya itu benar-benar surprise. Ya, betul-betul surprise. Makanya ada usulan saya suruh membuat biografi riwayat pertobatan saya. Ya, nanti kapan-kapan. Kalau Tuhan menggerakkan saya, ya. Bagaimana saya boleh berjumpa dengan Allah. Keberadaan stres dan Pak Andi ini anugerah buat saya, Pak. Kenapa, Pak? Tidak jelas. Keberadaan stres dan Pak Andi adalah anugerah buat saya untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menangkap saya juga melalui orang-orang khusus. Itu juga anugerah Tuhan juga, ya. Tamu-tamu yang tidak saya undang. Itu dipakai Tuhan untuk memperkenalkan saya kepada Allah yang benar. Oke, ada pertanyaan lain? Mau bertanya, Pak. Silakan, Bu Dor. Ya, terima kasih, Pak. Pertanyaan saya, Bapak awalnya dari agama apa? Lalu yang kedua, yang kemudian Bapak bilang Bapak akan rencana masuk Islam karena tidak mendapat jawaban dan sebagainya. Itu kenapa Bapak bisa mau masuk Islam gitu, Pak? Kemudian yang ketiga, pertanyaan saya, yang ketiga tadi siang, Pak. Yang tadi pagi. Tadi pagi saya mau bertanya tapi tidak jadi. Saya ini, Pak, saya sedang berada di satu pemikiran yang peperangan dengan pikiran sendiri
dan juga kenyataan. Kondisinya seperti ini, Pak. Saya tahu ini benar, lalu saya ada di pihak ini untuk menjalankan tanggung jawab. Akan tetapi intervensi dari atas mengajukan sesuatu pembelajaran yang menurut saya menyimpang dari peraturan, yang artinya peraturan itu menyimpang dari iman yang saya iman Kristen yang saya anut. Jadi seharusnya tidak boleh melawan pemerintah misalnya. Akan tetapi ada arahan ke arah sana. Nah, sebenarnya saya terbiasa untuk bisa menyanggah. Itu saya bisa menyanggah. Akan tetapi pembelajaran selama kurang lebih 1 tahun ini, saya belajar bahwa ketika saya melakukan mengajukan sanggahan itu tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan apa? Karena itu hanya menjadi satu konflik yang harusnya bisa diatasi, tetapi kadang-kadang itu tidak tidak baik. Maka saya memilih untuk lebih baik diam. Nah, setelah diam, saya berdoa. Saya berpikir untuk, ya belum berdoa, tapi lagi berpikir karena ini baru 1 hari kemarin. Saya lagi berpikir untuk berdoa, kiranya saya luput dari pelanggaran yang mana jangan sampai saya ada di dalam itu dan saya bisa melanggar hal yang benar. Gitu, Pak. Jadi saya sedang berada di satu kondisi yang seperti itu. Mungkin Bapak bisa menolong untuk menjelaskan sesuatu bagi saya. Terima kasih, Pak. Baik. Yang pertama, kenapa saya mau masuk Islam? Karena saya pernah cerita, saya membaca satu buku karangan orang Islam, judulnya adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam Alkitab. Nah, saya waktu baca buku itu saya kaget sekali dan saya terkejut karena buku itu bisa membuktikan ayat-ayat Alkitab yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Dan itu saya sudah mulai goyah. Karena di buku itu memang logikanya masuk akal. Dia bilang kalau ada ayat satu dengan ayat yang lain saling bertentangan, berarti tidak mungkin dua-dua benar. Pasti salah satu salah. Atau dua-dua salah. Kalau sampai ada ayat yang salah, berarti itu bukan firman Allah. Jadi Alkitab bukan firman Allah, karena ada yang salah. Nah, saya sudah goyah itu waktu itu. Oh iya. Dan dia tunjukkan ayatnya. Dan saya baca ayatnya itu, saya kaget. Oh iya, ternyata bertentangan. Yang satu bilang ke kota ini, satunya bilang ke kota itu. Atau banyak contoh-contoh lain. Mungkin ada kurang lebih 20 ayat dia pertentangan. Dan saya tidak pernah baca ayat-ayat yang bertentangan itu. Saya baru pertama kali baca ayat-ayat itu. Dan saya sangat terkejut. Dan saya sudah goyah itu. Lalu dia bisa membuktikan kalau Nabi Muhammad ada di Alkitab dan dinubuatkan oleh Alkitab. Saya juga bingung melihat ayat-ayat yang mereka pakai untuk membuktikan adanya Nabi Muhammad. Karena saya juga tidak mengerti ayat-ayat itu. Karena saya baru 1 bulan bertobat.
Dan kalau tadi Bu Dor tanya latar belakang saya sebelum jadi Kristen, saya adalah Kristen KTP. Meskipun saya sudah diajar Kristen, baik oleh ibu saya sendiri, oleh nenek saya, oleh sekolah saya sekolah di sekolah Kristen, oleh gereja saya juga, saya diajar Kristen. Saya kenal semua pengajaran iman Kristen. Saya kenal yang namanya Yesus Kristus, yang namanya, bukan kenal, tahu ya, yang namanya Yesus Kristus, yang namanya penebus dosa, yang namanya Allah Tritunggal. Terus kenal semua deh, bukan kenal, tahu. Tapi itu hanya teori bagi saya. Dan pada waktu saya di sekolah minggu, saya sudah kritis. Saya merasa Kristen itu cuma teori tok. Tidak pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Itu sejak sekolah minggu saya sudah punya pikiran gitu. Kristen itu cuma teori tok. Tidak bisa dibuktikan. Misalnya, contohnya, Petrus berjalan di atas air. Saya pernah itu berusaha membuktikan, katanya kalau punya iman pasti bisa berjalan di atas air. Saya mempraktekkan berjalan di atas air dengan iman. Waktu itu saya masih sekolah minggu ya. Tapi tidak pernah berhasil berjalan di atas air. Saya selalu tenggelam. Saya coba bolak-balik, saya berdoa sama Tuhan. Saya dengan iman. Karena guru sekolah minggunya ngajarin pasti bisa kalau dengan iman. Ya saya akan berusaha dengan iman, tapi tidak pernah berhasil. Maka saya kecewa. Kalau gitu omong kosong. Iman itu akan omong kosong. Katanya dengan iman bisa. Nah saya sudah minta iman sama Tuhan, sudah berdoa sama Tuhan. Sudah yakin pasti bisa, ternyata kok tenggelam terus. Nah, itu salah satu contoh. Lalu cerita Musa membelah lautan, bagi saya itu juga itu dongeng aja itu bagi saya. Karena nggak pernah ada bukti saya melihat orang bisa membelah lautan. Mana? Sampai saya sudah umur segitu, waktu itu ya saya masih kecil ya, tapi saya sudah merasa mana ada orang bisa membelah lautan. Itu omong kosong itu. Ya banyak hal, termasuk membangkitkan orang mati dan sebagainya. Karena saya waktu kecil sudah melihat orang mati. Dan yang mati itu adalah pembantu saya sendiri yang merawat saya sejak kecil. Dia meninggal di rumah saya. Dan saya nggak ngerti kenapa orang bisa meninggal. Lalu katanya rohnya melayang. Saya cari rohnya, di mana rohnya yang melayang itu. Saya cari-cari, nggak ketemu rohnya. Ya saya juga tanda tanya ya. Ini cerita apa itu, roh itu di mana? Nah ini saya ini orangnya yaitu mikir-mikir sendiri, kritis-kritis sendiri. Dan banyak yang saya tidak ketemu jawabannya. Yaitu setelah saya bertobat, saya menerima, singkat cerita saya benar-benar lahir baru, saya benar-benar bertobat, lalu saya baca buku Islam itu. Dan saya hampir pindah Islam. Karena bagi saya percumalah ngotot-ngotot membela Kristen tapi ternyata salah. Buat apa membela sesuatu yang terbukti salah? Ya goblok kan? Kalau kita ngotot mau jadi Kristen padahal
Kristen itu banyak salahnya. Tapi Tuhan beranugerah kepada saya. Ya itu, saya terus baca buku-buku lain. Dan buku itu membimbing saya untuk saya melihat bagaimana Allah dengan luar biasa merancang sejarahnya. Buku itu tidak menjelaskan sampai sedetail ini sih yang tadi saya jelaskan, tapi saya menyimpulkan sendiri dari buku itu. Berarti Allah itu mempersiapkan kedatangan Kristus itu bukan tiba-tiba. Tapi rancangan sejak zaman perjanjian lama, bahkan sejak Adam dan Hawa, rancangan itu sudah dinyatakan. Nah, ini yang juga memperteguh saya. Kedatangan Kristus itu tidak tiba-tiba. Tapi sudah direncanakan Allah sejak kekal. Kalau pertanyaan Bu Dorsila yang ketiga itu, saya terus terang nggak bisa jawab, Bu, karena saya harus tahu secara lebih jelas mengenai latar belakang dari organisasi yang Ibu ada di sana dan orang-orangnya bagaimana yang di sana itu, dan usaha-usaha pendekatan yang bagaimana yang sudah dilakukan, dan bagaimana reaksi-reaksi mereka dan sebagainya. Wah, itu bisa panjang lebar. Kalau saya jawab, saya khawatir jawaban saya ini menjadi rumus. Dan saya tidak mau membuat rumus di dalam peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi. Karena di dalam setiap peristiwa Tuhan bekerja secara unik. Bagaimana Tuhan bekerja kepada saya dan bagaimana Tuhan bekerja kepada Ibu Dorsila mungkin berbeda. Tidak sama. Bagaimana saya juga bereaksi terhadap peristiwa yang saya hadapi dan bagaimana Ibu Dorsila bereaksi terhadap peristiwa yang Tuhan hadapkan kepada Ibu Dorsila mungkin tidak sama reaksinya. Tapi yang penting adalah kita bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Itu yang penting. Jadi Bu Dorsila silakan mempertimbangkan keputusan Ibu Dorsila yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Dan silahkan dijalankan dengan sudah perhitungan tanggung jawab yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu apa? Itu adalah hasil pergumulan dari Ibu Dorsila sendiri, bukan dari jawaban dari saya. Ya kan? Jadi Ibu Dorsila silakan bergumul di hadapan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan dengan akal budi yang telah diperbarui terus-menerus itu, dan mempertimbangkan sisi negatif, sisi positif, dan mempertimbangkan motivasi untuk kepentingan diri atau kepentingan kerajaan Allah, atau ambisi pribadi, atau demi kemuliaan Tuhan. Nah, itu semua kita periksa diri semua. Saya kasih contoh konkret pergumulan saya pribadi. Tapi contoh ini bukan rumus. Ini hanya bagaimana Tuhan itu memimpin saya. Pada suatu saat saya mengalami konflik yang hebat dengan pimpinan saya. Ya, saya tidak usah sebut. Pokoknya ada konflik hebat dengan pimpinan saya. Dan selalu berselisih. Nah, kemudian ada orang yang datang kepada saya dan menasihati saya.
Dia bilang, kamu mengakui enggak bahwa pimpinanmu itu orang yang dipimpin Allah? Oh iya, langsung dengan bulat hati saya mengatakan, saya akui bahwa pimpinan saya ini orang yang sedang dipakai Allah. Oke? Kalau dia orang yang dipakai Allah, maka saya ajak kamu untuk mari kita sama-sama tunduk dalam kepemimpinannya. Nah, itu yang bagi saya keberatan. Karena saya melihat ada yang tidak benar dalam pimpinan saya itu. Saya tidak setuju dan kita sering berselisih. Karena ketidaksetujuan itu saya sering berselisih, lalu dia bilang, sekarang kamu tunduk dengan pimpinanmu. Jadi saya sepertinya diberi instruksi untuk tunduk dan tidak usah berselisih lagi. Ya sebetulnya saya tidak terima kan, tapi dia kasih alasan. Nah ini alasannya. Dia bilang, kalau kamu percaya bahwa pimpinanmu ini sedang dipakai Allah, maka mari kita tunduk kepada dia, bukan untuk memberhalakan dia, tapi demi kehendak Tuhan terjadi melalui dia. Ya, ini pikirannya cukup dalam ini. Jadi ketundukan saya bukan karena saya takut sama dia atau bukan saya mau memberhalakan dia, tapi demi kehendak Tuhan yang mau memakai dia. Tidak menjadi jadi kehadiran saya tidak menjadi hambatan bagi pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan melalui dia. Ya, saya harap Pak Saudara paham kalimat saya ini. Jadi kehadiran saya tidak menjadi halangan untuk kehendak Tuhan yang mau dinyatakan melalui pimpinan ini. Setelah saya renungkan kata-kata ini, iya, saya akhirnya menyerah. Dan saya bilang, oke, saya mulai hari ini tidak mau membantah dan tidak mau bertentangan alias terus-menerus mempermasalahkan pertentangan-pertentangan itu. Saya mau belajar tunduk dan saya mau melakukan apa yang tetap saya mau melakukan, apa yang saya bertanggung jawab di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Sudah, itu yang saya lakukan. Jadi itu saya hanya cerita garis besar ya. Tentang selanjutnya bagaimana itu nanti cerita lain lagi. Tapi intinya begitu. Intinya itu kenapa saya mau taat. Bukan karena saya takut, bukan karena saya mau memberhalakan manusia. Tapi saya melihat itu demi Tuhan. Demi Tuhan. Demi kehendak Tuhan yang jadi. Maka keakuanku bukan lagi nomor satu. Yang aku anggap paling benar itu bukan nomor satu. Yang aku anggap ini keyakinanku dan aku harus yang menang, itu bukan nomor satu. Yang nomor satu adalah kehendak Tuhan yang jadi melalui pimpinan saya ini, yang meskipun bertentangan dengan cara-cara saya yang saya anggap benar. Itu yang akhirnya saya ambil keputusan seperti itu. Akhirnya memang
memang Tuhan mau melatih saya untuk bukan keinginan saya nomor satu atau selera saya yang nomor satu, bukan itu. Yang nomor satu adalah apa yang Tuhan kehendaki terjadi, biarlah itu yang terjadi. Ya, itu satu pelajaran Bu Dor. Semoga ini bisa membantu Bu Dor meskipun ini hanya satu contoh. Ya, saya nggak tahu secara sebenarnya apa yang dialami Bu Dor. Mungkin kalau secara japri kalau mau diperjelas, tapi saya sebenarnya nggak mau terlalu ikut-ikut, ya, karena itu urusan tanggung jawabnya Ibu Dor bersama dengan Tuhan. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Jadi Terima kasih. saya hanya bilang saya berdoa supaya saya jangan salah gitu Pak. Oke. Tuhan akan menuntun Ibu Dor dalam menggumulkan keputusan kehendaknya. Silakan Pak Martin. Pak Andi yang tadi sharingkan itu salah satu contoh ya, teladan ya, kepemimpinan yang baik sekali, kerendahan hati, segala macam, memandang rencana Tuhan atau kehendak Tuhan lebih besar daripada diri sendiri. Saya lihat, saya mendapatkan seperti itunya, Pak. Nah, yang saya tanyakan ini Pak ya, yang menarik ini Pak ya, Pak, kalau nanti autobiografinya muncul, berarti kasus-kasus permasalahan Pak Andi tertulis secara detail Pak ya? Cuman guyon Pak ini, guyon.com. Sudah siap semuanya ini Pak. Pak, orang kadang-kadang mau kepo-kepuan Pak ini Pak. Guyon Pak ya. Pak Martin ini provokator positif loh Pak Andi. Guyon Pak. Saya itu sebenarnya tidak ada rencana mau buat autobiografi itu. Tapi kalau memang kehendak Tuhan dan itu bisa jadi berkat, saya mungkin mau buat. Ya Pak Yusak, ini apa siap-siap jadi wawancara nanti. Kalau tulis buku tidak perlu diwawancara Ibu. Saya dulu Pak ya, waktu tulis aja ya. Saya dulu waktu mahasiswa pernah dinasehati sama Pak, ya dengar nasihat Pak ya dari Pak Sahetapi. Ya. Nah, untuk menjadi orang bijaksana itu harus banyak baca-baca autobiografi dari orang-orang yang lain. Itu Pak kira-kira Pak. Nah, jadi kalau Pak Andi nanti tulis autobiografi, ya kita semua sih pasti senang lah Pak. Jadi bijaksana kita semua ya. Pak. Membuat Martin lebih bijaksana. Alhamdulillah. Juga membuat Pak Elia bukan menjadi provokator negatif. Iya dan amin. Pak, kapan Pak bukunya Pak? Siap Pak, siap membantu Bapak. Lagi 1000 tahun. Ya. Tolong tanya Pak. Ya Pak Aryo. Lebih baik membuat autobiografi sendiri sama diri sendiri, autobiografi ya pasti sendiri ya, atau membuat autobiografi jalan pikiran Pak Andi dari pengertian yang lebih rendah tentu saja dulunya, makin tinggi itu. Jadi apa lebih penting itu daripada autobiografi diri, lebih penting mana dengan autobiografi jalan pikiran yang berkembang oleh bimbingan Tuhan. Iya, itu sudah saya pikirkan. Saya pasti nggak mau membuat autobiografi saya pribadi tidak ada gunanya. Pak Andi. Kenapa? Betul. Iya. Betul Pak, lebih baik autobiografi pikiran Bapak yang dikembangkan Allah. Ya memang itu yang saya mau buat pasti. Untuk diri saya sendiri kan tidak ada gunanya. Buat apa? Iya. Ya. Mungkin banyak bisa menimbulkan konflik dengan banyak hal nanti. Kalau dari diri sendiri. Waktu ditulis. Saya akan buat autobiografi pikiran-pikiran pergumulan saya tentang kebenaran. Ya, betul.
Ulang tahun ke-70 meluncur ya Pak bukunya. Ya doakan Pak Heru. Pak Andi, Andi, sama teman yang lain. Saya koreksi ya. Kalau Ya, silakan. biografi itu adalah data diri loh, bukan pikiran. Kalau buah pikiran itu dibuat buku, bukan autobiografi. Mohon dijadikan koreksi bersama. Iya. Jadi apa istilahnya? Membuat pandangan-pandangan teologi seorang Andi Halim itu jadi bukan biografi. Kalau namanya biografi adalah hikayat diri. Mungkin Iya, ya. betul. Mungkin campuran. Ya, kalau campuran oke, Pak. Kalau hanya untuk pikiran-pikiran itu bukan biografi, Iya, Pak. iya. Itu Mungkin koreksi saya. mungkin lebih Betul, bagus Pak Elia. campuran. Pak Andi, Pak. Ya, Karena kita kalau harus kritis cuma ya. riwayat pikiran tok kan aneh. Kalau tidak ada riwayat hidup secara nyatanya. Betul, Ya, Pak. saya setuju. Memang, Pak. Jadi paket komplit gitu baru benar. Paket komplit ya. Ya. Pak Andi. Ya, Ya, silakan. Kalau jangan plan A, plan B ya Pak Andi. Kalau plan A, plan B itu susah nanti. Apa? Keselamatan. Asal jangan plan A, plan B. Kalau gagal, Plan A, plan B. Oke. Pak Andi, apa perlu ini Pak? Studi banding dulu Pak. Studi banding dulu untuk bikin buku. Misalkan Bapak compare dengan bukunya Pak Tong gitu Pak. Pak Tong kan juga punya buku itu Pak. Mengeluarkan seri itu gitu kan. Wah, enggak mau saya. Ya, betul. Tidak murni, Pak. Yang cirinya Pak Andi saja. Saya enggak mau dibandingkan sama orang lain. Bukan meniru Pak Tong Pak, cuma studi banding aja Pak, studi banding. Kalau saya melihat orang lain sudah enggak usah jadi aja sudah. Kan orang lain sudah banyak yang bagus. Di Zoom ada yang Pak. Kita baca dulu ya ke Zoom ya. Ini ada Pak Elia tadi sudah menulis panjang. Di Keluaran 16 ayat yang ke-35 dikatakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Ya. Jika mendengar khotbah begini Pak, Pak Elia pernah mendengar khotbah seperti ini dan pendeta itu mengatakan bahwa keluarnya Israel sampai 40 tahun baru masuk ke Kanaan yang sebenarnya bisa tak selama itu karena kebebalan Israel. Lalu Pak Elia berpikir adalah orang yang tak mengerti bahwa Allah yang bikin bangsa ini muter-muter dengan tiang awan dan tiang api yang memimpin mereka melangkah ke arah mana yang harus mereka jalani. Bagaimana Pak menanggapi pola pikir manusia yang tak mengerti pikiran Allah dalam episode itu? Ya, sederhananya kan mereka keliling-keliling itu memang sudah rencana Allah itu. Dan rencana Allah memang mau membentuk dan menghajar bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Jadi itu sudah di dalam rencana Allah 40 tahun, bukan karena tadinya bisa pendek, lalu akhirnya Tuhan lebih memperpanjang. Itu kan plan A, plan B. Yang tadi Bu Patrick bilang itu. Yang ada cuma satu plan, yaitu rencana 40 tahun perjalanan. Dan memang rencananya itu dalam rangka Tuhan mau mendidik dan menghajar bangsa yang keras kepala. Dan itu juga untuk kebaikan bagi Musa sendiri dan juga bagi Yosua untuk siap masuk ke tanah Kanaan. Ya, memang Tuhan juga sudah tahu waktu yang paling tepat. Kalau mereka mungkin masuk pada waktu sebelum itu, ya mereka juga belum siap. Dan mereka juga kalau belum siap kan berarti juga akan banyak terjadi konflik-konflik di dalam kepemimpinan Musa. Jadi ya sudah, jalan aja terus sampai 40 tahun.
Kadangkala memang ada pertanyaan lagi kan, misalnya kenapa kok Tuhan pilih Musa baru umur 80 baru dipilih? Kan sudah kadaluarsa itu umur 80 itu. Ya. Ya itulah persiapan yang paling tepat bagi perhitungan Tuhan. Kalau Musa dipilih sebelum itu belum siap Musa. Wong dipilih umur 80 aja masih belum siap kok. Apalagi dipilih umur 60 lebih nggak siap lagi. Jadi Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Dan kalau sudah Tuhan yang menentukan waktunya, ya sudah masuk itu aja. Ya itu tadi, sudah 40 tahun, sudah waktunya masuk. Ya masuklah. Ya, jadi saya enggak mau pikir ruwet-ruwet tentang 40 tahun itu. Katanya bisa cuma seminggu sudah nyampe. Lalu karena bangsa Israel yang keras hati, Tuhan buat puter-puter. Jadi Tuhan tuh muter-muter, buat puter-puter itu karena cuma mau menghajar bangsa yang sengaja melawan Tuhan. Kalau seandainya Israel tidak melawan Tuhan, ya 7 hari nyampe. Tapi dalam kedaulatan Allah, kalau kita percaya pada prinsip kedaulatan Allah, 40 tahun itu sudah ditetapkan Tuhan sebelumnya. Jadi bukan gara-gara Israel ngelawan, kalau tidak ngelawan lebih pendek, kalau ngelawan lebih panjang. Tuhan sudah tahu reaksi Israel nanti bagaimana. Sudah tahu kalau tegar tengkuk. Dan yang harus juga diketahui adalah perjalanan bangsa Israel sampai 40 tahun itu menggambarkan juga kehidupan saudara dan saya. Nah, itu yang orang seringkali cuma menghina bangsa Israel, tapi nggak sadar kalau ternyata gambaran bangsa Israel itu gambaran hidup kita, yang seringkali memberontak kepada Allah. Dan seringkali juga jatuh bangun dalam kehidupan kita. Maka kembali lagi jawabannya adalah only by grace. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Saudara bisa menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Itu bukan karena kehebatan Anda. Kalau bangsa Israel keras kepala, tegar tengkuk, itulah saudara dan saya yang keras kepala dan tegar tengkuk. Kalau saudara sampai hari ini bisa tunduk kepada Allah dan mau turut kehendaknya, itu bukan karena Anda tidak keras kepala. Tapi Anda dan saya yang keras kepala ini sudah diperbarui oleh Roh Tuhan. Sehingga kita dilembutkan untuk mau ikut jalan Tuhan. Ya, itu only by grace lagi kan. Oke, itu jawaban saya. Andi, sebelum waktu sudah habis sebetulnya. Pak Andi, saya boleh satu lagi nggak, Pak? Nah, ini Pak Sulidio. Pak Sulidio. Elia, Pak. Pak Elia sudah selesai tadi. Sudah. Wah, masuk ini private sekarang mungkin Zoom-nya supaya bisa lebih panjang. Pak Andi, saya sedikit, Pak Andi, saya singkat, Pak. Ya, Pak Theodor. Ya, Pak. Begini, Pak. Saya coba mengurai satu pemahaman sederhana, Pak. Sebenarnya teologi historika itu, teologi sejarah, itu kan dia sangat rentan dipengaruhi oleh nilai-nilai dari luar, Pak. Kayak misalnya mitologi. Rudolf Bultmann mengatakan ada demitologisasi. Yaitu satu bukti. Baru posmo masuk, Pak. Kita merekonstruksi ulang sesuatu. Nah, menurut saya ini adalah pertempuran melawan ilah-ilah zaman. Bagaimana orang Kristen berespon terhadap ilah-ilah zaman, zamannya Bultmann sudah lewat, sekarang masuk zamannya posmo gitu, Pak. Ya itu aja, Pak. Makasih, Pak. Ya. Dalam zaman-zaman itu tetap ada yang namanya kerajaan Allah.
Jadi tetap yang dominan adalah sejarah kerajaan Allah, entah itu posmo, entah itu zamannya Bultmann, zamannya liberalisme, dan sebagainya, semua tetap berinti pada kerajaan Allah. Dan memang manusia itu mirip tadi dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk keras kepala itu, suka lupa anugerah Tuhan, melupakan anugerah Tuhan dan merasa diri hebat dan kuat. Makanya Tuhan juga menghajar bangsa Israel dengan luar biasa. Saya boleh katakan hajaran Allah kepada bangsa Israel ini luar biasa. Sampai-sampai keras kepalanya itu mereka menyalibkan anak tunggal Allah. Itu kan luar biasa toh. Sampai-sampai mereka juga berani mengatakan biarlah darahnya ditanggungkan ke atas anak kami. Ya maksudnya kutuk itu ditanggungkan atas anak cucu kami. Itu juga luar biasa. Saya juga melihat bukan kemungkinan, bahwa bagaimana Hitler begitu berambisi menghancurkan Yahudi. Itu juga kemungkinan suatu bentuk hajaran dari Tuhan kepada bangsa yang keras kepala ini. Tapi kembali lagi, anugerah Tuhan yang membuat orang bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Jadi di antara orang-orang Israel itu tetap ada orang-orang pilihan yang Tuhan bawa kembali kepada jalan yang benar. Ya. Sedikit sebelum berakhir sesi ini, saya kasih satu ulasan, Pak. Tadi pagi Ibu Dorsila sudah dengan kerinduan untuk bicara. Lalu Tuhan memimpin malam ini untuk bisa direkam. Pada saat pertanyaan pertama Pak menjawab, saya langsung berpikir, ini juga jawaban untuk pergumulan tajik kita, Ibu Kwili. Kebanyakan baca, bikin bingung, bahkan Pak hampir terhilang. Jadi ini merupakan satu kedaulatan Allah yang saya lihat. Ya. Pergumulannya Ibu Dorsila menjawab pergumulannya Bu Kwili. Plus, contoh yang Pak sampaikan tentang biografi Pak, tentang pemimpin yang berkontradiksi dengan Pak. Hari ini Bu Dorsila ada mengalami kontradiksi dari pimpinannya untuk melakukan hari ini atau hari depan. Dan itu saya melihat bahwa problemnya Bu Dorsila membuka kenangan lama Pak Andi untuk melihat pimpinan Tuhan sehingga Pak masih ada di RMC. Begitu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk analisanya Bapak Elia yang luar biasa ini. Calon produser dia, Pak. Ya, bisa menyimpulkan semuanya, merupakan rangkaian. Pak Andi, aku ambil helmnya. Ya. Pak, profil saya habis ini saya ganti, Pak. Rasanya pembicaraan dari sesi-sesi sebelum-sebelumnya sampai sekarang, Pak, ya. Jawabannya cuma satu. Only by grace. Terus saya ganti only by grace saja, Pak, habis gini. Wah, ya. Pak, itu tagline-nya saya. Minta izin ke saya dulu, Pak. Oh, iya. Iya, makanya tagline sudah dipakai Pak Elia itu. Saya Pak Martin, Pak. Pakai bahasa Latin, Pak Martin. Oh iya, benar, Pak. Nanti saya pakai bahasa Latin, Pak. Itu Pak Elia pakai bahasa Inggris. Ya, Bapak pakai bahasa Latin. Bebas ya, dari Pak Elia. Kesepakatan yang pakai saya mundur. Oke. Pak Elia kan SDG kan? SDG kan? Solideo Gloria. SDG dengan OBG. Oh. Diborong semua Pak sama Pak Elia, Pak. Ya, kalau SDG termasuk Pak Elia belum belum mematenkan kok. Thank you. Belum ada izin patennya.
Pak Andi, kalau SDG termasuk dalam sola-sola itu Pak ya? Sola Kristus, Ya, sola betul. fide. 5 sola Ya. itu. Ya. Ya. Yes. Oke. Oke. Pak Elia masih kurang satu di belakangnya PTL. Jadi SDG, Praise the Lord. ODG, Praise the Lord. PTL, PTL. Ya. Praise the Lord. Kebanyakan nanti bingung. Oke. Oke, Pak. Ya, Pak Yusak. Kita tutup ya perbincangan di malam hari ini. Terima kasih. Kalau masih mau dilanjutkan, kita lanjutkan di hari Senin, Pak ya, di obrolan santai. Ya. Berdoa loh. Silakan ditutup dalam doa. Baik, Ya. bisa dipimpin Pak Andi. Ya, saya minta yang pimpin doa adalah Pak Yohanes. Halo Pak Yohanes. Ya, halo, selamat malam Pak. Ya, silakan Pak, pimpin doa Pak. Saya Pak. Pak Yohanes. Pak Yohanes. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah. Tuhan izinkan kita semua untuk belajar firman Tuhan dari hari ke hari sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Biarlah semua firman Tuhan tersebut boleh menjadi berkat, memberikan hikmat kepada kita semua supaya kita menjadi semakin mengenal Allah dan kebenarannya dan bisa dipakai untuk menjadi saksi Kristus dan memuliakan Kristus. Ya. Kami serahkan ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.